Ya, dalam rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa, anggota fraksi PKS sempat mengajukan interupsi namun diabaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam rapat tersebut sedianya PKS akan menyampaikan keberatan terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Ya, fraksi PKS menyoroti sejumlah isi peraturan Menteri Nadiem Makarim ini mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Fraksi PKS menuding pemerintah abai atas pasal-pasal yang dinilai memicu kontroversi. Salah satu ayat dalam pasal 5 menyebutkan definisi kekerasan seksual adalah menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian pada tubuhnya korban tanpa persetujuan korban. Fraksi PKS pun meradang dan meminta agar peraturan racikan Menteri Nadiem tersebut direvisi. Peraturan ini hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar pernikahan, peraturan ini membiarkan, mengabaikan, dan menganggap normal. Ya, berbeda dengan kekhawatiran PKS, akademisi perguruan tinggi menilai Permendikbud tersebut justru berorientasi pada pencegahan kekerasan seksual dan tidak mengandung muatan kontroversial. Sebenarnya frasa tanpa persetujuan korban yang dimaksud dalam peraturan itu adalah mengacu kepada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Dan tidak ada tendensi gitu ya, secara kebahasaan tidak ada tendensi, tidak ada arti yang mengacu bahwa hal tersebut akan melegalkan perzinahan. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog yang sempat tertunda tadi dengan Bapak Andi R. Wijaya, anggota Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan juga ada Bu Naila Rizky, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Masih bersama kami, dan tadi sempat tertunda pertanyaan saya kepada Bu Naila terkait dengan alasan Muhammadiyah yang meminta mencabut Permendikbud nomor 30 tahun 2021, di mana isi poinnya kalau tidak salah ada tadi pasal 5 yang dituliskan di sana ada titik beratnya jika diizinkan oleh korban. Nah, menurut Bu Naila ini bagaimana dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammadiyah? Ya, terima kasih Mbak Irma. Jadi sebenarnya konsen ini lagi-lagi adalah batas untuk kita mengenali mana kekerasan seksual dan mana yang bukan kekerasan seksual. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengetahui mana nih yang kekerasan seksual ketika kita tidak tahu bahwa di dalamnya ada tidak pemaksaan, ada tidak unsur-unsur kekerasan yang termasuk di dalamnya pemaksaan, misalnya intimidasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang kemudian membedakan. Ketika ini dihilangkan, resikonya berbahaya. Yang pertama adalah kita tidak bisa membedakan kekerasan dan bukan kekerasan. Yang kedua adalah korban kekerasan seksual bisa dituduh melakukan zina. Ini sudah terjadi. Banyak sekali korban kekerasan seksual, perkosaan bahkan, yang kemudian pelakunya menganggap bahwa ini dilakukan suka sama suka, padahal itu adalah kekerasan seksual. Kalau dulu, misalnya saat ini, tidak ada aturan yang misalnya mengkriminalisasi hubungan seks konsensual itu tadi, korban mungkin tidak akan didengar. Ketika lapor tidak akan didengar atau misalnya tidak diakui kekerasan seksualnya. Tapi kalau misalnya aturannya menghapus kata persetujuan, maka yang tadinya korban seharusnya menjadi korban bisa jadi pelaku. Dengan tuduhan bahwa pelaku menganggap bahwa itu merupakan hubungan suka sama suka. Nah, ini berbahaya sekali dan itu banyak sekali kasusnya. Contohnya misalnya kasus di Bekasi misalnya. Ketika ada usulan untuk melakukan mediasi dengan korban, akan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaannya. Ini kan adalah tindakan-tindakan yang menormalisasi kekerasan seksual karena menganggap bahwa itu paling suka sama suka. Ini bahaya sekali, makanya penting untuk tahu mana yang ada persetujuan dan mana yang tidak untuk membedakan dan melindungi korban kekerasan seksual. Ini bukan melegalkan zina, nggak ada ini. Aturan ini tidak sama sekali menyebutkan legalisasi zina. Silahkan dicari. Baik, Bu Naila, artinya ini adanya salahan persepsi yang diterima oleh beberapa pihak dan bisa dikaitkan dengan prasangka negatif begitu? Betul banget. Ini jadi kita perlu meluruskan ini dan menghentikan ini. Perdebatan kita ini tidak akan bermakna apapun kepada korban.
mahasiswa-mahasiswa menjadi korban kekerasan seksual tidak akan mendapatkan pemulihan ketika kita terus berdebat persoalan ini. Ada korban di Riau, ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen di Riau, tanpa ada Permendikbudristek-Dikti ini, dia tidak bisa mendapatkan keadilan dan pemulihan. Tadi disebutkan bahwa Permendikbud ini secara inkonstitusional, secara konstitusional melanggar karena tidak ada aturan di atasnya. Baik. Justru ini adalah terobosan hukum. Baik, Pak Andi. Ini keliru, anggapan-anggapan bahwa ini cacat formil juga keliru. Tidak harus selalu ada KUHP, ada undang-undang Pak Andi, lainnya. baik. Saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi tadi katanya untuk peraturan berkaitan dengan zina sudah ada KUHP begitu. Dan ini anggapan yang keliru persesif ini. Begini aja deh. Kita bedah kalimat per kalimat ya. Jadi kan kita ini kan diajari bahasa Indonesia. Ya kita juga udah tahu ya logika itu seperti apa. Ini saya bacakan aja. Kalau memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja, titik, ya, itu langsung bisa kena sanksi. Tapi dengan ada tambahan klausul tanpa persetujuan korban, berarti kan ada pemahaman. Berarti kalau disetujui boleh dong. Benar nggak Mbak Naila? Menurut Mbak Naila gimana? Silakan, Mbak Naila. Jangan sampai melompat ya. Kita punya norma-norma yang lain, kita punya norma agama, kita punya norma aturan-aturan teknis di kampus yang misalnya mengatur tentang larangan membuka alat kelamin dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Jadi saya rasa kita tidak boleh mencampur adukan hal-hal yang tadi kekerasan dengan hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan. Itu ada normanya tersendiri dan itu kan masuk dalam domain Permendikbud ini. Baik. Baik, Pak Andi silakan. Pak Andi, kesempatan Anda menjawab. Aturannya. Mbak Naila udah baca belum? Sudah baca ya? Ini gampang banget cara mencerna itu. Saya malah begini saja. Ini terlalu karena ada tambahan klausul kan malah jadi bias. Misalnya begini. Kekerasan seksual sebagaimana pada ayat 1 meliputi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja. Saya kira kalau memperlihatkan itu satu pihak, Mbak. Nggak bisa dua-duanya dipidana kayak tadi. Kayak Mbak Naila mencontohkan, korban perkosaan malah dituduh berzina kayak gitu. Ini kan contoh yang bisa dipahami ya dengan mudah. Kalau memperlihatkan itu cuma satu pelaku, nggak bisa dua-duanya dipidana gitu loh. Baik. Nah, makanya tadi kalau ada tambahan, misalkan tanpa persetujuan korban, berarti kalau korban setuju, boleh gitu. Ini kan sama aja, misalkan ganja dilarang, berarti kalau korbannya atau pelakunya setuju, boleh transaksi ganja. Analoginya kayak gitu. Nah, Mbak Naila setuju nggak kalau ditunjukin ya gambar porno gitu, mau nggak kira-kira? Ya nggak mau Mas, justru itu kan. Baik, Pak Andi kita berbicara mungkin ke. Kalau nggak mau ya, kalau nggak mau cukup sampai memperlihatkan. Baik, Pak Andi kita akan. Kalau ada tambahan lain itu malah diambil. Pak Andi, baik Pak Andi. Saya ingin menanyakan, ini Muhammadiyah juga, Pak Andi, saya ingin Muhammadiyah juga mempermasalahkan ya definisi benar dan salah terkait dengan aktivitas seksual yang tidak berdasarkan agama. Sebenarnya definisi yang benar atau salah aktivitas daripada seksual ini tuh seperti apa menurut agama? Ini mungkin harus dipahami oleh masyarakat juga. Itu ada di mana, Mbak? Saya membaca informasi dari Muhammadiyah itu sendiri. Pernyataannya apa? Saya malah belum dengar. Iya, ini definisi benar dan salah aktivitas seksual begitu yang digambarkan dalam Permendikbud nomor 30 ya, tahun 2021. Jadi kalau kita bahas, ini kan nggak bisa digeneralisasi. Ya. Tadi Mbak Nela bagus, nggak boleh melompat. Iya, sekarang dielaborasi aja pasal mana, bunyinya seperti apa. Jadi biar jelas, ini biar tidak ada generalisasi. Sebenarnya peraturan ini ada yang bagus juga. Saya kami tidak menolak semuanya juga enggak. Tapi ada beberapa pasal-pasal yang menurut kami itu perlu diluruskan ya. Efektivitas dalam penggunaan bahasa itu perlu dibikin yang lebih detail gitu. Jadi tidak menimbulkan multitafsir.
Ya, Mbak Naila. Justru menurut saya itu memperjelas, tidak menimbulkan multitafsir. Ada kata konsen di situ. Ya. Yang penting untuk dipahami, untuk membedakan mana kekerasan yang bukan dan mana yang bukan. Kata Kalau konsen dibuang kata konsen, maka akan mensumirkan gitu ya. Mana nih yang kekerasan seksual kata dan mana konsennya di bukan. mana, Mbak Naila? Coba tunjukin. Kalau kita ngomongin peraturan itu kan ada kalimatnya, ya, bisa dibaca. Di mana? Kata konsen itu di mana? Persetujuan itu konsen, Mas. Ya, Baik. persetujuan itu yang konsen. Kalau tidak disetujui, Baik. Itu ya di dalamnya Baik, Bu misalnya Naila. tidak ada paksaan. Baik, Bu Naila, Permendikbud ini sebenarnya baik ya, tujuannya tadi untuk pencegahan kekerasan seksual begitu yang terjadi di lingkungan kampus. Apabila terjadi kontroversial seperti ini, apakah justru ini akan bisa dikatakan mungkin menghambat penanganannya seperti itu? Betul banget, ini merugikan korban, ini sudah menghambat proses pemberian perlindungan dan pemenuhan bagi korban. Saat ini sudah ada korban di Riau misalnya yang menunggu untuk mendapatkan mekanisme perlindungan dari negara melalui peraturan-peraturan ini. Sehingga saya rasa kita sudah harus meninggalkan perdebatan-perdebatan ini. Percepatan pelaksanaan Permendikbud harus dilakukan sehingga nanti dari menteri sampai dengan ke rektorat, jajaran rektorat bisa memberikan perlindungan kepada korban yang di Riau misalnya. Diberikan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pelaku kemudian diberikan sanksi administratif atau kalau perlu pun mendapatkan saksi pidana. Baik, Pak Andi terakhir mungkin bagaimana solusi yang bisa Anda tawarkan terkait dari Permendikbud 30 nomor tahun 2021 tersebut supaya tadi ya sama-sama enak begitu, sementara tadi juga diharapkan supaya adanya penyelesaian kekerasan seksual sesegera mungkin. Kami prinsipnya setuju ya terkait dengan substansi mitigasi untuk korban ya. Pandangan besar dari Mbak Naila kami setuju ya. Tadi ada contoh Riau juga. Riau kami juga mendukung bahwa agar korban-korban pelecehan seksual ini bisa terlindungi ya, tertangani. Apalagi di area kampus ini kan sangat sensitif ya terkait dengan aktivitas mereka. Kalau kami justru mendorongnya begini, RUU PKS itu didorong aja ya, kayak Mbak Naila, kayak ini segera suarakan ke parlemen ya. Dan jangan cuma parlemen, Mbak, menteri pun harus diketuk. Karena kunci undang-undang sebenarnya menteri, pemerintah ya. Jadi parlemen itu 1-2 fraksi nggak setuju bisa ditinggal. Tapi kalau pemerintah nggak mau selesai, nggak akan selesai itu. Ya, jadi menteri-menteri ya Pak Jokowi ya, menteri-menteri terkait ini harus mendorong RUU PKS segera diselesaikan, udah bertahun-tahun ini. Itu ada bosen dengernya ya, kontranya sebenarnya nggak substantif gitu loh. Daripada permen ya, lebih kuat undang-undang gitu. Kalau nanti permen dijadiin ternyata RUU PKS-nya nanti keluarnya beda, gugur dengan sendirinya nanti permen ini. Baik, gitu. Pak Andi, tentu saja banyak harapan ya yang tadi diharapkan oleh mahasiswa juga terkait tadi keadilan untuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kita harapkan tentu saja ada jalan tengah dari masalah ini ya. Terima kasih Pak Andi Erwijaya, anggota Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan juga ada Ibu Naila Rizky Zakiah dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat dan selamat sore. Selamat sore, Mbak Irma. Baik pemirsa, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus disoroti dan sempat menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait isu ini? Benarkah aturan ini dituding melegalkan zina? Menurut saya sih tidak setuju, karena itu adalah tindakan yang melegalkan zina. Tindakan yang melegalkan zina, dan dalam agama itu tidak diperbolehkan sih, memang tidak sesuai. Apalagi menurut saya itu di usia yang masih sangat muda. Kalau saya pribadi sih setuju ya, karena itu kayak ngasih ngasih tahu kalau dampak baik dan buruknya tuh apa sih gitu. Terus sama nambah wawasan juga kan buat mahasiswa-mahasiswi gitu. Kalau aku sih setuju ya. Jadi misalnya untuk anak-anak yang udah dewasa gitu, udah beranjak 17 ke atas, jadi dia akan mengerti dan bisa mengedukasi mana pilihannya yang baik, mana yang buruk. Kalau konsepnya memang mengedukasi niatnya, setuju sebenarnya, karena memang secara pendidikan seks itu kan di Indonesia masih tabu ya. Dengan melihat itu sebagai mahasiswa, secara usia kan sebenarnya sudah matang atau sudah dewasa. Sehingga kalau memang konsepnya itu mengedukasi, maka saya sendiri, pendapat saya pribadi itu setuju.
Kalau saya sih lebih ke arah gimana ya, setuju sih. Sebenarnya kan memang kalau tujuannya untuk pencegahan seharusnya sih tidak ada masalah yang berarti. Tapi kan namanya kekerasan seksual terhadap perempuan itu kan memang kompleks ya itunya. Apalagi di sini di lingkungan pendidikan. Seharusnya memang di lingkungan pendidikan itu lebih kepada fokus di pendidikan. Kalau ada sampai terjadi kekerasan seksual, berarti memang diperlukan edukasi lebih terhadap mahasiswa khususnya perempuan itu sendiri sih, Mbak. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.